Hari ini kita akan masuk kepada pasal yang ke-9, perkawinan yang dilarang. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa di sorga yang penuh kasih dan kuasa, saat ini kami datang di hadirat-Mu. Terlebih dahulu kami memohon keampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan pada saat ini Bapak, kami akan memulai pembacaan dan juga pembelajaran kami dalam buku tulisan hamba-Mu Ellen G. White. Kiranya Engkau membuka hati kami, pikiran kami, dan merendahkan kami, Bapa, sehingga kami dapat menerima pelajaran ini sebagai satu teguran dan juga pedoman kami dan teladan kami untuk kehidupan yang lebih baik. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau yang telah memberkati kami, dan semua ini Bapa kami serah dalam nama Yesus Kristus. Amin. Perkawinan yang dilarang, pasal yang ke-9. Perkawinan orang Kristen dengan orang yang tidak percaya dalam dunia Kristen terdapat sikap tidak peduli yang mengherankan dan mengkhawatirkan terhadap firman Allah tentang perkawinan orang-orang Kristen dengan orang-orang yang tidak beriman. Nah, banyak orang yang mengaku cinta dan takut kepada Allah lebih suka menurut kehendak pikirannya sendiri ganti menerima nasihat dari firman yang kekal itu. Dalam kaitannya yang begitu erat dengan kebahagiaan dan kesejahteraan kedua belah pihak bagi dunia ini dan di dunia akhirat, yaitu pikiran yang sehat, pertimbangan, dan takut kepada Allah disampaikan. Dan ketegaran hati yang keras dan buta dibiarkan merajalela. Para pria dan wanita yang sebenarnya cerdas dan bijaksana dalam hal-hal yang lain menutup telinga, tidak mau mendengar nasihat. Mereka tuli kepada seruan dan bujukan teman-teman, bahkan kaum keluarga serta hamba-hamba Allah. Ucapan amaran dan nasihat supaya hati-hati dianggap sebagai campur tangan yang tidak pada tempatnya, dan sahabat yang cukup setia mengucapkan larangan dipandang sebagai musuh. Kesemuanya ini adalah menurut kehendak setan. Ia menjalin mantranya sekeliling jiwa itu yang kemudian kena guna-gunanya dan digilakan. Pikiran sehat menyatukan penguasaan atas penahan diri atas hawa nafsu. Nafsu yang tidak terpuaskan menggoncangkan pendirian. Kalau korban menyadari bahwa dia telah terbawa kepada suatu kemelaratan dan perhambaan, ini bukanlah suatu gambaran yang dilukiskan oleh angan-angan hati saja, melainkan ucapan kenyataan. Persetujuan Allah tidak diberikan pada persekutuan yang tegas telah dilarangnya. Perintah Allah itu cukup jelas memerintahkan kepada bangsa Israel dahulu kala supaya jangan kawin-mawin dengan bangsa penyembah berhala yang ada di sekeliling mereka. Janganlah juga engkau kawin-mawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Alasannya pun diberikan, hikmat yang kekal melihat hasil perhubungan yang demikian, berkata, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memusnahkan engkau dengan segera. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi, untuk menjadi umat kesayangannya. Dalam perjanjian baru terdapat pula larangan yang seperti itu tentang perkawinan di antara orang Kristen dengan orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang Korintus berkata, istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal,
Ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Dan sekali lagi dalam suratnya yang kedua, ia menulis, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menyembah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa." Kutuk Allah menimpa banyak perkawinan yang salah waktunya dan yang tidak layak yang dibentuk pada zaman sekarang ini. Seandainya kitab suci membiarkan masalah ini dalam satu keadaan yang kurang jelas dan pasti, maka tindakan yang diambil banyak orang muda pada waktu ini dalam hubungannya dengan satu sama lain tentu akan dapat lebih dimaafkan. Tetapi tuntutan kitab suci bukanlah nasihat yang setengah-setengah. Dituntutnya kemurnian pikiran, perkataan, dan perbuatan yang sempurna. Kita sangat bersyukur kepada Allah karena sabdanya menjadi pelita kepada kaki kita. Dan demikian seorang pun tidak perlu salah dalam tugas dan kewajibannya. Orang-orang muda patutlah berusaha mencari nasihat dari kitab suci dan menurut nasihat-nasihat itu. Kalau menyimpang dari peraturannya, akan terdapatlah akibat-akibat yang sangat menyedihkan. Allah melarang orang kawin dengan orang yang tidak seiman. Umat Allah sekali-kali tidak boleh memberanikan diri mereka ke dalam daerah yang dilarang. Pernikahan di antara orang-orang yang tidak seiman dilarang oleh Allah. Akan tetapi terlalu sering hati yang belum bertobat itu mengikuti kemauannya sendiri, dan pernikahan yang tidak diizinkan Allah dilakukan. Oleh sebab itu, banyak pria dan wanita yang tidak mempunyai pengharapan dan tidak mempunyai Allah di dalam dunia ini. Ilham mereka yang agung telah musnah. Oleh suatu rantai keadaan, mereka terikat dalam jaringan setan. Barang siapa yang diperintah oleh hawa nafsu dan dorongan hati akan menuai kepahitan hidup ini, dan tindakan mereka dapat mengakibatkan hilangnya jiwa mereka. Orang-orang yang mengakui kebenaran menginjak-injak kehendak Allah dalam perkawinannya dengan orang yang tidak seiman. Mereka kehilangan keredaannya dan mengadakan pekerjaan yang pahit untuk pertobatan. Orang yang tidak seiman itu mungkin mempunyai tabiat alamiah yang sangat mulia, tetapi nyatanya bahwa ia belum memenuhi segala tuntutan Allah dan telah melalaikan keselamatan yang begitu besar, dan cukup alasan mengapa perkawinan yang demikian tidak perlu diteruskan. Tabiat yang tidak seiman itu mungkin sama dengan tabiat orang muda yang satu kali Tuhan Yesus pernah berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Perkara yang satu itulah yang sangat diperlukan." Teladan Salomo. Orang-orang miskin yang tidak dikenal yang hidupnya akan diterima Allah dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kebajikan dalam dunia dan kemuliaan di dalam surga, tetapi setan selalu bekerja keras untuk menghalangi maksud-maksud Allah dan menyeret mereka itu ke dalam pendurhakaan.
oleh perkawinan dengan orang-orang yang tabiatnya begitu rupa sehingga mereka melemparkan dirinya kepada persimpangan jalan kehidupan. Hanya sedikit orang yang dapat menang keluar dari kekalutan kehidupan ini. Setan tahu akibat-akibat yang akan menyertai penurutan. Maka ketika permulaan permintaan Raja Salomo, tahun-tahun kemuliaan karena hikmat, kecekapan dan kejujuran baginda, ia berusaha hendak memasukkan pengaruh-pengaruh yang akan merongrong dengan diam-diam kesetiaan Salomo kepada prinsip dan menyebabkan dia berpisah dari Allah. Maka berhasilnya usaha dalam perkara ini kita ketahui dari perkataan. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud. Dalam mengedahkan persekutuan dengan bangsa kafir dan memeteraikan perjanjian itu oleh perkawinan dengan seorang putri raja yang menyembah berhala, dengan tidak pikir panjang, Salomo tidak mengindahkan peraturan yang bijaksana yang telah ditetapkan Allah untuk memelihara kesucian umatnya. Pengharapan bahwa istri orang Mesir itu kelak akan bertobat hanyalah satu maaf yang tidak berarti bagi dosa itu. Dalam melanggar perintah yang begitu jelas supaya terpisah dari bangsa-bangsa lain, Raja Salomo mempersatukan kekuatannya dengan tangan yang fana. Dalam kemurahannya yang penuh belas kasihan, Allah mengatasi kesalahan yang ngeri itu untuk seketika lamanya. Istri Salomo telah bertobat, maka oleh tindakan yang bijaksana, Raja Salomo mungkin dapat berbuat banyak untuk menghentikan segala kekuatan kejahatan yang telah digerakkan oleh tindakannya yang kurang bijaksana itu. Tetapi Salomo mulai kehilangan pandangan tentang sumber kuasa dan kemuliaannya. Kecenderungan hati menguasai pikiran yang sehat. Sementara kepercayaan diri sendiri bertambah, ia berusaha menjalankan maksud Allah dengan caranya sendiri. Sama seperti Salomo, banyak orang yang mengaku Kristen berpendapat boleh saja mereka bersatu dengan orang-orang yang tidak beribadat, karena pengaruh mereka terhadap orang yang bersalah itu akan besar gunanya, namun terlalu sering kalah dan terjerat. Mereka sendiri kalah lalu mengorbankan imannya yang kudus, mengorbankan ketulusan hati dan memisahkan diri dari Allah. Satu langkah yang salah menuntun ke arah lain. Akhirnya mereka menempatkan diri tanpa ada pengharapan untuk mematahkan rantai yang telah mengikat mereka itu. Dalih, ia suka kepada agama. Seringkali orang-orang yang tidak percaya itu memberi dalih. Ia suka kepada agama dan mau memenuhi segala syarat yang dituntut oleh seorang teman, kecuali satu perkara, ialah ia bukannya orang Kristen. Meskipun pertimbangan sehat dari orang yang percaya memberi kesan bahwa tidak layak hubungan seumur hidup dengan seorang yang tidak seiman, namun dalam 9 di antara 10 orang, kecenderungan hatilah yang menang. Kemerosotan kerohanian dimulai pada saat diucapkan sumpah perkawinan di hadapan mezbah. Kekuatan keagamaan jadi suram dan benteng-benteng dirubuhkan satu persatu, sehingga keduanya berdiri sebelah menyebelah di bawah panji-panji hitam setan. Juga dalam pesta perkawinan itu, roh duniawi menang atas angan-angan hati, di atas iman dan kebenaran. Dalam rumah tangga yang baru itu, jam permintaan doa tidak dihormati lagi. Pengantin pria dan pengantin wanita telah memilih satu dengan yang lain dan menolak Yesus. Perubahan terjadi pada orang yang percaya. Pada mulanya, orang yang tidak percaya itu mungkin tidak menunjukkan perlawanan dalam hubungan yang baru itu. Tetapi apabila tentang kebenaran kitab suci dihadapkan untuk diperhatikan dan dipertimbangkan,
segera timbul suatu perasaan, "Engkau telah kawin dengan saya, ketahuilah bahwa aku yang dulu tetap sebagaimana aku sekarang." Saya tidak suka diganggu. Mulai sekarang biarlah dimengerti bahwa percakapan tentang pandanganmu yang aneh itu harus dihentikan. Kalau orang yang percaya itu menyatakan sesuatu ketekunan oleh karena imannya, mungkin tampak seperti perbuatan yang tidak baik terhadap orang yang tidak mempunyai perhatian dalam kehidupan Kristen. Orang yang percaya itu berpendapat bahwa dalam hubungan yang baru ini, ia harus mengalah kepada teman hidupnya. Pergaulan sosial dan keduniawian dikunjungi. Pada mulanya ada suatu perasaan enggan yang besar dalam berbuat yang demikian. Tetapi perhatian kepada kebenaran semakin berkurang dan kepercayaan digantikan dengan kebimbangan dan tidak percaya. Tidak seorang dapat menduga bahwa seorang yang dahulu imannya kokoh dan tulus serta pengikut Kristus yang tekun itu dapat menjadi seorang yang bimbang dan tidak tetap pendiriannya sebagaimana keadaannya yang sekarang. Perubahan yang dibuat oleh perkawinan yang tidak bijaksana itu adalah suatu hal yang sangat berbahaya untuk membentuk persekutuan dengan keduniawian. Setan mengetahui dengan baik bahwa pada saat disaksikannya perkawinan banyak anak muda, pria dan wanita, pada waktu itulah mereka menutup sejarah hidup peribadatan dan kegunaan mereka. Mereka hilang dari pemandangan Kristus. Untuk sesaat lamanya mereka berusaha untuk menghidupkan kehidupan kekristenan, tetapi segala pergumulan mereka telah dibuat untuk melawan pengaruh yang tetap pada arah yang berlawanan. Pada suatu kali mereka merasa suatu kesempatan dan kesukaan untuk membicarakan iman dan pengharapan mereka, tetapi mereka akhirnya tidak suka membicarakan hal itu karena mengetahui bahwa orang dengan siapa ia mengikatkan nasibnya tidak mempunyai perhatian di dalamnya. Sebagai akibatnya, kepercayaan pada kebenaran yang indah itu menjadi lenyap dari dalam hati, dan dengan liciknya setan menjalin dengan satu jaringan ketidakpercayaan di sekeliling mereka itu. Mengambil risiko atas kegemaran surga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Tetapi betapa anehnya pemandangan itu, sementara satu dari antara mereka yang berhubungan dengan erat itu sibuk berbakti, sedang yang satu lagi tidak peduli dan lalai. Sementara yang satu sibuk mencari jalan kepada hidup yang kekal, yang lain di dalam jalan yang lebar menuju maut. Beratus-ratus orang telah mengorbankan Kristus dan surga sebagai akibat perkawinan dengan orang-orang yang tidak bertobat. Dapatkah kasih dan persekutuan Kristus itu dinilai mereka terlalu kecil sehingga mereka lebih menyukai berteman kepada manusia yang fana? Apakah penghargaan kepada surga itu begitu sedikit sehingga mereka suka mengambil risiko kegemarannya untuk seorang yang tidak cinta terhadap juru selamat yang indah itu? Menggabungkan diri dengan seorang yang tidak percaya berarti menempatkan diri di daerah setan. Engkau mendukakan roh Allah dan kehilangan perlindungannya. Sanggupkah engkau menghadapi pertarungan yang besar yang menantang kamu dalam memperjuangkan peperangan untuk hidup kekal? Tanyalah dirimu sendiri, bukankah seorang suami yang tidak percaya akan menyesatkan pikiran saya dari Tuhan Yesus? Ia adalah penggemar kepeleseran lebih daripada seorang yang mengasihi Allah. Apakah tidak mengejak saya untuk menyukai perkara-perkara yang disukainya? Jalan yang menuju hidup yang kekal itu adalah curam dan berbatu-batu. Janganlah mengambil beban tambahan untuk memperlambat kemajuanmu.
Rumah tangga di mana bayangan tidak pernah berlalu. Hati merindukan cinta manusia, tetapi cinta ini tidak cukup kuat, suci, atau cukup indah buat mengisi cinta kasih Yesus. Hanya dalam juru selamat, sang istri boleh mendapat kebijaksanaan, kekuatan, dan rahmat untuk menghadapi segala keluh kesah, tugas, kewajiban, dan duka cita kehidupan. Ia harus menjadikan dia kekuatan dan penuntunnya. Biarlah wanita menyerahkan dirinya kepada Kristus sebelum menyerahkan dirinya kepada seorang sahabat dunia, dan jangan masuk ke dalam perhubungan yang akan bertentangan dengan ini. Orang yang akan mendapat kebahagiaan yang benar haruslah beroleh berkat surga atas segala perkara yang mereka miliki dan segala perkara yang mereka lakukan. Pendurhakaan kepada Allah itulah yang memenuhi hati banyak orang dan rumah tangga dengan kesengsaraan. Hai saudaraku, jika engkau ingin mempunyai sebuah rumah tangga di mana bayangan akan berlalu, janganlah menggabungkan diri dengan orang yang memusuhi Allah. Cara berpikir orang Kristen. Apakah yang patut dilakukan setiap orang Kristen apabila menghadapi kesukaran yang menguji ketekunan dalam prinsip peribadatan? Dengan keteguhan yang dapat ditiru, ia harus berkata dengan terus terang, "Saya adalah seorang Kristen yang tulus ikhlas. Saya percaya hari yang ketujuh dalam satu minggu ialah Sabat Kitab Suci." Kepercayaan dan prinsip-prinsip kita berada dalam keadaan yang demikian rupa sehingga menuju kepada arah yang bertentangan. Kita tidak dapat berbahagia bersama-sama seandainya saya terus berusaha memperoleh pengetahuan yang lebih sempurna tentang kehendak Allah. Saya akan bertambah-tambah, bukan seperti dunia, dan dihisapkan kepada rupa Kristus. Kalau engkau terus tidak melihat kebajikan dalam Kristus, tidak ada penarikan di dalam kebenaran, engkau akan cinta kepada dunia yang tidak dapat saya cintai. Sementara saya mencintai segala perkara yang berkenan kepada Allah, di mana engkau tidak dapat mencintainya. Perkara-perkara rohani dipandang dari segi rohani. Tanpa memandang dari segi rohani, engkau tidak akan dapat melihat segala tuntutan Allah yang berlaku atas saya, atau menyadari segala kewajiban saya kepada Tuhan yang kepadanya saya berbakti, sehingga engkau kelak merasa dilalaikan karena tugas kewajiban agama. Engkau tidak akan berbahagia, engkau akan menjadi iri hati karena segala kasih sayang yang saya serahkan kepada Allah, dan saya akan sandarkan di dalam iman peribadatan saya. Kalau pemandanganmu berubah, kalau hatimu telah menyambut segala tuntutan Allah, dan engkau telah belajar mengasihi juru selamatku, maka pada waktu itu perhubungan kita boleh dibaharui. Dengan demikian, orang percaya itu mengadakan suatu korban bagi Kristus yang berkenan kepada hati nuraninya, dan ditunjukkannya penilaiannya yang tinggi kepada kehidupan yang kekal, sehingga dia mau mengambil risiko untuk tidak kehilangan. Ia merasa bahwa ada lebih baik tidak kawin daripada menghubungkan kepentingannya untuk hidup dengan seorang yang memilih dunia gantinya Yesus, dan yang akan membawa jauh dari salib Kristus. Satu ikatan perkawinan yang selamat. Perkawinan dapat dibentuk dengan selamat hanya di dalam Kristus. Cinta manusia haruslah menarik ikatan lebih rapat dari cinta ilahi. Hanya bila mana Kristus berkerajaan terdapatlah cinta kasih yang dalam, benar, dan tidak mementingkan diri sendiri. Bila mana seorang ditobatkan sesudah perkawinan, orang yang telah kawin ketika belum bertobat ditempatkan di bawah suatu kewajiban yang lebih kuat oleh pertobatannya, supaya setia kepada temannya,
Betapa jauh pun perbedaan pendapat mereka tentang peribadatan, namun segala tuntutan Allah haruslah ditempatkan di atas segala perhubungan dunia. Meskipun segala ujian dan kelemah lembutan, kesetiaan kiranya boleh menjadi suatu pengaruh untuk memenangkan yang belum percaya itu. Sehingga bertemu lagi di dalam seri video yang seterusnya. Terima kasih. Semoga Tuhan terus memberkati kita semua dimanapun kita berada.